Ya, kemarin kan Bu Umi itu jelaskan tentang struktur teks eksplanasi kan. Ada pernyataan umum sama penjelasan proses. Jadi pernyataan umum sama penjelasan proses tuh bedanya apa sih? Soalnya tuh dia tuh biasanya mirip-mirip. Aku tuh agak nggak ngerti gak. Cobalah kita tanya Melita aja lah. Melita mana ya? Nggak tahu dia pergi kemana ya tadi. Tunggu lah dulu. Tunggu lah. Hai. Kita lagi apa? Lagi belajar, tapi kami ini ada yang nggak ngerti tentang apa ya? Tentang yang pernyataan umum sama penjelasan proses yang kemarin Ibu jelaskan tuh. Oh, yang itu. Halaman 37 kan? Aku sih ngerti, tapi dikit-dikit aja. Kalian nggak ngertinya yang gimana? Itu kan ada yang pernyataan umum sama penjelasan proses. Jadi contohnya tuh pernyataan umum sama penjelasan proses tuh mirip-mirip. Jadi bedakannya tuh kayak gimana? Kan pernyataan umum itu adalah bagian paling awal teks eksplanasi. Pernyataan umum juga gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Dalam bagian pernyataan umum, pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks. Misalnya, pada contoh teks eksplanasi, pernyataan umum fenomena turunnya salju pada musim dingin. Terus, penjelasan proses. Pada bagian ini, penjelasan proses ini, proses sekaligus hubungan sebab akibat aspek atau peristiwa dijelaskan. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jadi, kita dapat bedakan pernyataan umum dan penjelasan proses tuh dengan kalau pernyataan umum tuh di awal, kalau penjelasan proses tuh menjelaskan bagaimana proses atau peristiwa itu terjadi. Gitu deh sih, udah ngerti? Lalu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi itu ada menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi itu harus kan di dalam teksnya itu ada menggunakan kalimat istilah. Oh, kalau kayak gitu tuh Reza, aku ngerti sedikit. Biar aku yang jelaskan. Di teks eksplanasi itu nggak mesti pakai istilah, tapi itu kan teks eksplanasi itu bahas tentang fenomena alam atau fenomena sosial. Jadi kebanyakan tuh dia pakai istilah-istilah yang menyangkut sama tema teks eksplanasi yang dibahas. Biar kita lebih paham bagaimana kalau kita kerjakan tugas yang dikasih. Ini ada soal 1 sampai 20. Jadi macam mana kalau kita kerjakan nomor 6 sampai 8 dulu supaya kita lebih paham lagi? Boleh gak? Yuk, kan. Soal nomor 6 kan. Penjelasan proses tsunami ditunjukkan oleh paragraf. Ini kan ada 5, jadi kita baca dulu lah ya biar kita bisa menentukan paragrafnya yang mana. Tsunami. Paragraf 1. Kata tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti ombak besar. Akan tetapi, definisi yang disepakati banyak orang, tsunami merupakan bencana alam yang disebabkan oleh naiknya gelombang laut ke darat dengan kecepatan yang tinggi, akibat adanya gempa yang berpusat di bawah laut. Gempa tersebut bisa saja diakibatkan oleh tanah yang longsor, lempeng yang bergeser, gunung berapi yang mengalami erupsi, serta meteor yang jatuh di laut. Kan kau tadi udah baca yang teks tentang tsunami kan? Kalau paragraf 1 tuh termasuk ke penjelasan proses bukan? Kayaknya bukan loh. Soalnya ini kan sabar lupa. Kan kau tadi udah baca yang teks tentang tsunami kan? Kalau paragraf 1 tuh termasuk
ke penjelasan proses, bukan? Kayaknya bukan loh. Paragraf 1 nih kayaknya bukan loh. Soalnya di sini dia tuh pernyataan umum masih, dia tuh kasih tahu kalau tsunami itu apa, berasal dari apa. Kayaknya bukan loh. Coba kita lihat paragraf 2. Coba lihat deh. Paragraf 2 ini kayaknya sih udah mulai tentang menjelaskan proses terjadinya tsunami, mungkin ini kali nih. Dua kan? Coba kita tandai ya. Tandanya. Kalimat ketiga nih kayaknya masih tentang proses penjelasannya lah. Soalnya ada kata terjadi ya. Iya, menurut kau gimana? Kalau yang nomor 3 itu pasti proses lah, soalnya kan dia menjelaskan penyebabnya, terus mengakibatkan apa. Berarti tandai. Yang keempat nih Yang keempatnya ini ya. Coba lagi. antara masih kayaknya sih masih proses, soalnya masih yang keempat nih masih masuk enggak ya? Masih lah. Soalnya dia tuh masih menjelaskan tentang gelombang tsunami. Kayaknya masih lah. Ini tandai. Jadi Jawabannya Yang C. yang C kan? 2, 3, 4. Cetek. Kita lanjut yang nomor 7 aja. Nomor 7 soalnya penyebab utama dari tsunami. Apa ya? Kayaknya perlu baca paragraf lagi lah. Coba kita baca paragraf baru. Jika berbicara mengenai proses terjadinya tsunami, kita tentu harus memulai dari penyebabnya. Nah, ini kan udah dapat dah kayak ini kan. Penyebab tsunami itu yakni di wilayah lautan. Tsunami selalu diawali suatu pergerakan dahsyat yang lazim kita sebut gempa. Ini adalah beragam jenis. 90% tsunami itu disebabkan oleh pergerakan lempeng di dalam perut bumi yang letaknya kebetulan ada di dalam wilayah laut. Akan tetapi, sejarah pernah merekam tsunami yang dahsyat akibat letusnya Gunung Krakatau. Jadi dapat kita simpulkan kalau penyebab utama tsunami itu gempa yang ada di bawah laut. Soalnya tadi ada kata Gunung Krakatau meletus kan. Jadi oke jawabannya. sekarang kita lanjutkan ke nomor 8. Bagaimana proses terjadinya tsunami? Kalau menurut aku sih jawabannya tuh yang C. Soalnya kan dia terjadi gempa bumi yang dahsyat. Jadi dari gempa bumi itu kan gempa buminya tuh ada di lempeng bawah laut. Jadi gempa bumi tuh lempeng bawah lautnya tuh mengalami pergeseran. Dari pergeseran tuh dia lautnya tuh jadi naik turun. Jadi terjadi tsunami gitu. Oh, bisa jadi gak? Tapi kalau yang B ini juga rasa aku juga termasuk proses sih, soalnya terjadinya gempa dahsyat di bawah lautan, dasar lautan akan naik turun dalam rentang waktu yang singkat. Kemudian keadaan tersebut akan memicu ketidakseimbangan pada air laut. Air laut terdorong menjadi gelombang besar yang bergerak mencapai wilayah darat. Gimana menurut kau, Jak? Ini sih hampir-hampir sama. Tapi sih menurut aku sih yang lebih menjelaskan prosesnya itu lebih pas atau lebih dalam tuh sih yang C kayaknya. Yang C. Kita lagi C. Dah. Kayaknya waktu istirahat nih udah selesai, yuk kita masuk ke kelas yuk. Yuk lah.